Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Kak Mancup lagi kita belajar matematika. Oke, sekarang adalah kita bahas sekarang adalah. Oke, kali ini kita bahas berkaitan dengan dilatasi atau perkalian atau biasanya kalau saya sebut itu pembesaran atau pengecilan ya. Kalau misalkan ngomongin tentang bangun datar, dia nanti bisa digedein atau dikecilin lewat dilatasi ya. Ini bagian kedua ya, pembahasan kedua ya kalau versi saya ya, berkaitan dengan transformasi geometri. Bagi yang belum paham tentang transformasi geometri bisa dicek di video sebelumnya, transformasi geometri translasi. Oke. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya, juga tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari video-video bareng Kak Mancup berkaitan dengan video pembahasan matematika pastinya ya. Oke. Nah, sekarang langsung aja kita mulai. Dilatasi. Dilatasi itu apaan sih? Perkalian. Ya, terus maksudnya apa, Kak? Nah, perkalian ini adalah konsep sederhananya adalah ya, kalau di apa sebelumnya kita bahas biasanya misalkan x, oh sorry sorry, di dilatasi dan di ini di apa dan seterusnya ya, tentang di tiga setelah translasi itu, yaitu ada dilatasi, kemudian ada rotasi, dan ada yang namanya refleksi. Itu nanti akan ada dua bentuk ya, ada dua bentuk nanti. Di sini ada pusatnya, mereka ada pusat ya, pusat itu adalah patokannya ya, patokannya atau pusat 0,0, dan ada pusat nanti pusat A, B ya, pusatnya enggak 0,0 ya, enggak 0,0 berarti di mana lah gitu ya pusatnya, patokannya. Nah, kalau dilatasi perkaliannya adalah modelnya sederhana. Misalkan kita punya x, y ya. Nanti di situ dikali dengan faktor skala. Faktor skalanya misalkan apa? Faktor skalanya adalah a. Nanti dilatasi dengan faktor skala a, dilatasi. Nah, terus di sini pusatnya 0, kemudian faktor skalanya misalkan k. Nah, nanti si K ini adalah tinggal ngalihin si titik tersebut. Jadi K-nya tinggal dikalihin dengan X, K-nya tinggal dikalihin dengan Y. Udah gitu doang, gampang ya. Jadi tinggal kali-kalihin aja ya. Atau kalau versi matriksnya ya, versi matriksnya X aksen Y aksen, berarti nanti si matriks transformasi atau dilatasinya. Nah, ini dia. Kalau kemarin kan, kalau translasi itu kan cuma AB doang ya, AB dijumlahin sama XY udah selesai. Nah, jadi matriksnya translasi adalah AB. Kalau matriks dilatasi, kemudian ada rotasi dan refleksi, nanti matriksnya bentuknya 2 kali 2 dan bukan ditambah tapi dikali dengan si X ya. Cara ngalihinnya matriksnya 2 kali 2 gimana? Nah, karena dia K ya, faktor skala K, berarti tinggal K 0 0 K, udah gitu doang, tinggal dikali X ya. Jadinya bener kan? Kalau dikalihin coba K 0 0 K dikali dengan X ya. Jadinya K kali X tambah 0 Y ya, KX ya. 0 kali X tambah K kali Y atau KY, udah gitu doang ya. Nah, itu dia. Kalau pusatnya 0,0 alias patokannya ya, untuk perbesaran atau pengecilannya atau perkaliannya pusatnya di 0,0. Kemudian emang kalau pusatnya A, B gimana, Kak? Perbedaannya di sini doang ya. Kalau misalkan pusatnya adalah A, B, nah nanti bedanya di kalau misalkan kita pakai matriks ya, X aksen Y aksen, ini kelihatan banget nih. Di sini tadi K 00K. Nah, setiap masing-masing si titik ini mau titik ataupun bayangan itu nanti dikurangin dengan si pusatnya. Pusatnya A, B berarti dikurangin dengan AB. Ini juga sama, dikurangin dengan AB. Nah, gitu. Nah, udah kelihatan kan, gampang ya. Berarti kalau gitu X aksen Y aksennya adalah K00K, K00K, tinggal X dikurangin A, Y dikurangin B, kemudian tinggal ditambahin dengan A sama B. Nah, gitu ya. Hasil jadinya apa tuh? Hasil jadinya nanti kalau dikalihin, kita pindahin sini aja ya. X aksen Y aksen adalah si K-nya, K kali X dikurang A, nanti ditambahin dengan A, kemudian K kali Y kurang B, nanti tinggal ditambahin B. Nah, gitu ya. Bayangan si X menjadi K kali X kurang A tambah A.
Bayangan B adalah K kali Y kurang B tambah B. Oke, waduh. Lihat rumus puyeng ya. Kalau lihat rumus puyeng langsung aja deh aplikasinya biar nggak puyeng ya. Nah, contohnya ini dia. Nomor 1, jika titik 3,5 didilatasi dan pusat 0,0 dan faktor skala 2, maka bayangannya gimana? Nah, gimana Kak? Mohon penjelasannya. Nah, gini ya. Faktor skalanya 2. Oke, berarti K-nya 2 ya. Kita punya K-nya 2, faktor skalanya 0,0 pusatnya 0,0, titik awalnya 3,5. Nah, berarti kalau gitu, kalau kita pakai yang tadi ya, pakai yang beginian nih, X, Y. Oh ya, bukan X, Y ya. 3,5 maksudnya 3,5 berarti dengan faktor skalanya tadi K-nya berapa? Dilatasi dengan 0 faktor skala pusatnya 0,0 faktor skalanya 2, berarti tinggal 2-nya dikali 3 dan 2-nya tinggal dikali dengan minus 5. Udah selesai gitu doang. Wow, amazing. 6, min 10. Gampang kan? Ya, dilatasi begini doang ya. Makanya ini mudah, yang termudah kedua setelah translasi ya. Tinggal kali-kaliin aja. Oke, contoh yang kedua Kak, cobain deh yang lain. Oke, kita coba. Nah, pusatnya nggak 0,0 nih. Pusatnya A, B-nya 1,4. Berarti A-nya 1 dan B-nya adalah 4. Faktor skalanya tetaplah misalkan sama dengan 2 juga ya. Oke, berarti awalnya kita punya 3,5, kemudian didilatasi dengan faktor skala di situ 1,4. Pusatnya 1,4, faktor skalanya 2. Tambahin A. Nah, itu dia. Nah, berarti jadi gimana tadi X-nya? Nah, faktor skala dulu 2 dikali dengan X kurang A. X-nya berapa? 3 dikurangin A. A-nya 1 gitu ya. Rumusnya bener ya, 2 dikali X kurang A, kemudian ditambahin dengan A nya berapa? 1. Nah, kemudian Y itu faktor skala sama ya, 2, kemudian dikali dengan Y-nya adalah min 5 dikurangin dengan B-nya adalah 4, kemudian ditambahin tambahin 4. Wah, nggak muat ya. Maka kita punya 2 kali 3 kurang 1. 3 kurang 1 berapa? 2. 2 kali 2 4. 4 tambah 1 5 ya. Min 5 kurang 4 min 9 kali 2 min 18. Min 18 tambah 4 jadinya minus 14. Jadi 5, minus 14 ya. Begitu doang ya. Oke, nanti dihafal ya. 2 kali di sini 2 kali ya X dikurang A ditambah A, kemudian di sini adalah 2 kali Y kurang B ditambah B ya, kira-kira gitulah ya. Nah, itu dia. Oke, nanti dihafalkan berkaitan dengan kalau misalkan pusatnya enggak 0,0. Kalau pusatnya 0,0 gampang tinggal kali-kaliin doang ya. Oke, lanjut. Gimana kalau misalkan kita punya garis, kurva atau apalah gitu ya. Enggak titik nih gimana? Nah, sama kayak translasi, udah bahas translasi ya. Pusatnya kita punya nih, pusatnya enggak 0,0, pusatnya 2, A-nya 2. Kemudian B-nya adalah minus 3. Kemudian faktor skalanya K-nya adalah setengah. Waduh, setengah ya. Kemudian garisnya itu Y sama dengan 3X kurang 5. Nah, kita uraikan sama kayak sebelumnya ya. Kita uraikan masing-masing dulu. Maka X aksen langsung aja ya. Kalau kita pakai matriks X aksen untuk mempersingkat penulisan aja. Faktor skalanya apa? Faktor skalanya setengah. Oke, setengah dikali dengan X dikurangin A gitu ya. Skala K dikali X kurangi A nya berapa? 2. Oke, kemudian ditambah dengan A nya 2. Oke, terus habis itu yang ini faktor skalanya setengah dikali Y dikurangin B dikurangin min 3 jadi tambah 3. Kemudian ditambah min 3 jadi minus 3. Oke, kita punya apa di sini? Kita punya berarti X aksen Y aksennya adalah setengah kali X kurang 2 jadi setengah X min 1 ya tambah 2
Kemudian di sini ada setengah Y, kemudian 3/2 dikurang 3. Waduh, mantap banget ya. Nah, itu dia. Jadinya X aksennya apa tuh? X aksen adalah setengah X, setengah X, 2 kurang 1, 1. Kemudian, nah, oke, sebelumnya kita tahu di translasi bahwa untuk merubah atau mensubstitusi sama dengan 3x min, berarti kita harus tahu dulu x-nya berapa atau bagaimana bentuknya, y-nya bagaimana. Nah, tapi di sini x aksen, berarti kita pindahin nih. Berarti kalau gitu kita pindahin setengah x aksen plus satunya pindah jadi minus 1 sama dengan setengah x. Nah, berarti x-nya ini kali 2 aja ya. Berarti x-nya adalah berarti 2x aksen dikurang 2 sama dengan x. Nah, ini dia. X-nya nanti kita pindahin. Kita substitusi dengan 2x aksen min 2. Itu x-nya. Terus gimana y-nya? Y-nya nggak muat ya. Kita hapus saja dulu ya. Nah, kita cari berdasarkan perubahannya. Di situ adalah y aksennya, kita lihat. Y aksennya yang bawah ya. Y aksen adalah setengah Y, kemudian ditambah, wah, 3/2 dikurang 3, minus berapa tuh? Minus 3/2 tuh 1/2 ya, berarti minus 3/2 ya. Minus 3/2. Nah, cakep. Oke. Terus yang ini kita hapus lagi. Maka kita punya apa? Kita punya di sini adalah y-nya pindah, min 3/2 nya pindah jadi plus 3/2 sama dengan setengah y, kemudian y-nya kita kali 2 semua, berarti 2y aksen min 3 sama dengan y. Ini dia, y-nya berubah seperti ini. Nah, jadi x-nya adalah 2x aksen min 2 dan y-nya adalah 2y aksen min 3. Oke deh. Nah, sekarang baru kita substitusi ke dalam si garisnya ya. Oke, terus bagaimana ke garisnya? Oke, berarti kita rubah di sebelah sini aja ya. Y sama dengan 3x min 5, 3x kurang 5. Y-nya apa nih? Y-nya adalah ini nih, 2y aksen, 2y aksen kurang 3 sama dengan 3x kurang 5. Nah, nggak muat lagi ya, cerdas sekali saya ya. Oke, berarti kalau gitu 3x kurang 5, x-nya udah ada nih, kita ganti x-nya. X-nya adalah berarti 3x, x-nya ini dia 2x aksen min 2. Nah, baru bisa saya hapus ya. 2x aksen min 2, oh ya, kurang 5 ya, belum dikurang 5 ya. 3x kurang 5 berarti 3 kali 2x aksen min 2 dikurang 5. Cakep. Berarti 2y aksen min 3 sama dengan 3 kali 2x, 6x aksen. 3 kali min 2 min 6 dikurang 5. Kemudian kita punya 2y aksen sama dengan 6x aksen min berapa ini? 11. Min 3 nya pindah jadi plus 3. Masih belum cukup juga. Cakep. Iya, masih pindah lagi ke kiri. Oke, sebentar lagi, dikit lagi. Oke, kita punya berarti y aksen semuanya dibagi 2 deh. Dibagi 2, 6 bagi 2, 3x aksen, 3x aksen. Kemudian min 11 tambah 3 berapa? Min 11 tambah 3 min 8 ya. Min 8-nya nanti dibagi 2 ya. Min 8-nya dibagi 2 karena semuanya udah cerita udah dibagi 2 ya. Berarti y aksen adalah 3x aksen min 4. Finally. Oke. Jadinya y aksen adalah 3x aksen min 4. Oke, berarti aksen itu menunjukkan kalau dia apa? Bayangan. Berarti bayangannya apa? Jadi bayangannya adalah y sama dengan 3x kurang 4. Wow, begini doang. Y sama dengan 3x kurang 4 doang ya. Setelah didilatasi dan pusat 2,3 faktor skalanya setengah, maka bayangan Y sama dengan 3x min 4, jadi Y sama dengan 3x kurang 4. Ya cuma berubah satu angka doang, ya min 5 jadi min 4. Oke deh, sip. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat berlatih. Demikian yang dapat kami bahas berkaitan dengan dilatasi. Oke, selamat berlatih. Assalamualaikum.